Apakah para penonton sudah siap? Sekali lagi yang lebih semangat ya, biar tirainya ini bisa terbuka, oke? Kita mulai sekali lagi. Apakah para penonton sudah siap? Oke, mangga Teh Sita. Kalau begitu penonton sudah siap, peserta sudah siap. Betul. Inilah penampilan peserta ke-9. Hadirin sekalian, peserta selanjutnya membawakan naskah Siluman Buaya Putih karya Hermana HMT. Dewan juri yang terhormat, inilah peserta dari SMK Bina Warga Teater Naga Kota Bandung. Selamat menyaksikan. Mempunyai rencana yang sangat besar untuk bulan madu bersama Ratu. Rencana apa itu, Paduka? Aku ingin membuatkan Ratu sebuah danau buatan yang megah dan romantis. Tempat kami bisa menikmati pemandangan dan suasana alam. Rencana yang menarik. Tapi bagaimana cara membuat sungai buatan itu, Paduka? Aku akan perintahkan rakyat untuk membendung Sungai Cimanuk yang mengalir dari Gunung Ciremai. Aku memastikan danau buatan itu besar, dalam, dan penuh dengan bunga-bunga yang harum. Sungai Cimanuk, Paduka, sungai yang terbesar di Priangan sebelah utara. Apakah Paduka tidak khawatir dengan rakyat yang tinggal di sekitar sana? Lagi pula, wilayah itu bukan wilayah kekuasaan kita, Paduka. Aku tidak peduli. Kita kuasai saja. Dan kau tidak usah khawatir, Pati. Aku sudah memikirkan segala sesuatunya. Baiklah, Paduka. Siap segera mengatur segalanya. Hamba harap rencana Paduka berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih, Pati.
Aku menghargai kerja keras dan kesetiaan. Aku yakin kita bisa mewujudkan rencana itu. Suamiku, apa yang sedang kau rencanakan? Sepertinya engkau asik sekali berbicara dengan Pati. Aku mempunyai kejutan untukmu, sayang. Aku ingin memberimu hadiah istimewa untuk bulan madu kita. Hadiah istimewa? Apa itu, suamiku? Aku ingin membuatkanmu danau buatannya indah, di mana kita bisa menikmati dan bersenang-senang, berduaan bercumbu di atas perahu yang megah di tengah danau. Danau buatan? Ya, aku akan membendung Sungai Cimanuk. Sungai Cimanuk, suamiku. Tidak usah khawatir, sayangku. Aku sudah memikirkan segala sesuatunya. Kita akan bulan madu di tengah danau yang indah mempesona. Aku sangat terharu, suamiku. Engkau adalah raja yang paling baik dan paling sayang padaku. Aku juga sangat bahagia, istriku. Kamu adalah ratu yang paling baik dan paling bijaksana bagiku. Aku sangat bersyukur memiliki kamu. Di sini, harap. Di sini kita bahagia selalu bersama selamanya hanya berdua. Pati, Baik, Paduka. kerahkan seluruh prajurit terbaik kita untuk segera menyerang kerajaan Kepiting Putih. Serang dari segala penjuru sehingga mereka hancur lebur, tak tersisa sedikit pun. Daulat sudah hamba tersilang. Bahkan jika pasukan kita masih kurang, masih ada pasukan komodo, siluman biawak, dan lain sebagainya yang siap membantu kita tanpa pertimbangan apapun. Titah Raja siap hamba laksanakan. Bagus, bagus sekali. Aku sudah tidak sabar untuk bulan madu dengan kekasih hati, Ratu Laut Utara. Hidup kerajaan Buaya Putih! Hidup kerajaan Buaya Putih! Jayalah rajanya, sejahtera rakyatnya! Jayalah rajanya, sejahtera rakyatnya! Demi kejayaan bersama, kita tutup Sanghyang Tikoro, kita bendung Sungai Cimanuk. Demi kejayaan bersama, kita tutup Sanghyang Tikoro, kita bendung Sungai Cimanuk. Hancurkan kerajaan Kepiting Putih! Hancurkan kerajaan Kepiting Putih! Kami pasukan Buaya Putih, gagah berani, siap melawan, siap berperang, siap berjuang demi tanah air yang tak peduli siapa lawan kita, tak peduli apa tantangan kita, kita bersatu, kita bersama demi rakyat yang kita lindungi. Siap berperang, itulah semua yang kita akan siap berperang, itulah janji kita. Siap berjuang, itulah tekad kita siap lakukan, itulah cita-cita kita. Hidup kerajaan Buaya Putih! Hidup kerajaan Buaya Putih! Jayalah rajanya, sejahtera rakyatnya! Jayalah rajanya, sejahtera rakyatnya! Mari hancurkan kerajaan Kepiting Putih! Mari hancurkan kerajaan Kepiting Putih! Wahai rakyatku, hasil dari penyelidikan intelijen kita melihat nyata saat ini kerajaan Buaya Putih telah menyiapkan pasukan besar-besaran
kita. Pasukan mereka bukan saja hebat, tapi pasukan mereka dibantu oleh pasukan sekutunya yang jelas-jelas kita sudah pada tahu tidak bisa disaksikan lagi kelengkapan senjatanya. Wahai Ratuku yang agung, janganlah engkau bimbang. Kami siap berperang bela bangsa yang kita junjung. Walau badai menghalang, hati kami tak akan pernah risau. Mendukung kebijakan raja yang bijaksana, menjaga negeri aman sentosa. Aku bukan tidak berani, tapi kita mesti punya strategi agar rakyat tidak menjadi korban dan negeri tetap aman dari ancaman. Siasat menjadi senjata utama mengecam musuh yang perkasa agar kita terjaga dari mara bahaya tak terduga. Apa gerangan siasat yang Paduka lakukan? Untuk sementara, kita bersembunyi dan tinggalkan negeri. Jika semua pergi, mereka dengan mudahnya menguasai wilayah kerajaan kita. Ya, tapi kan saat ini siasat mengecoh lawan. Biarkan mereka menyangka bahwa kita sedang ketakutan. Padahal, kita sedang menyiapkan kekuatan. Setelah itu, kita akan menyerang mereka saat mereka lemah. Lantas, apa yang harus kita lakukan, Paduka? Kita akan bersembunyi. Kerajaan pura-pura siap membantu kita untuk menerima kita tinggal sementara. Sementara, kita harus bersembunyi di mana, Paduka? Kita telah menyiapkan dua persembunyian yang tidak mungkin pasukan kerajaan kulit putih temukan. Sebagai rakyat, bisa mengungsi dulu di kerajaan pura-pura, kerajaan ular, kerajaan udang, dan kerajaan belut. Kerajaan-kerajaan itu berada di pihak kita. Kerajaan mereka siap membantu kita untuk menyiapkan tempat dan pembekalan yang kita butuhkan. Tapi, rakyat kita bagaimana? Kita akan bersembunyi sampai mereka membuat danaunya, sampai menyelesaikan membuat danau. Biarkan mereka bersenang-senang merayakan bulan madu raja dan ratu. Biarkan mereka tidur yang nyenyak karena kelelahan berpesta. Lalu, di malamnya sunyi, kita akan keluar dari persembunyian kita, menyelinap melubangi di danau hingga airnya terkuras habis. Sampai kapan kita belum? Ya, sampai kapan? Sampai mereka menyelesaikan danau. Kita akan keluar dari persembunyian dan menyelinap, melubangi danau hingga airnya terkuras habis. Hidup kepiting putih! Hidup kepiting putih! Jayalah kerajaan kepiting putih! Jayalah kerajaan kepiting putih! Kerajaan kepiting putih kocar kacir, mereka kabur sebelum bertempur. Akhirnya prajurit kita pada nganggur, banyak istirahat dan tidur. Pecundang kalah sebelum hancur lebur, pecundang minggat sebelum dilumat jadi bubur. Kemenangan dengan mudah diraih tanpa perjuangan dan peluh. Jaya yang mulia Raja Buaya Putih! Jaya yang mulia Raja Buaya Putih! Mari berpesta! Akhirnya rencanaku berhasil. Aku telah berhasil membendung Sungai Cimanuk. Sekarang, sungai itu menjadi milikku. Terima kasih, ular. Kau adalah penasihat yang cerdas. Tanpa bantuanmu, aku tidak akan bisa mewujudkan rencanaku. Kau pantas mendapatkan penghargaan dariku. Terima kasih, Tuanku. Aku tidak mengharapkan apa-apa darimu. Aku hanya ingin melayanimu dengan sebaik-baiknya. Kau sangat berjasa, ular. Kau pantas mendapatkan hadiah dariku. Hadiah apa yang kau inginkan?
Apa? Kau bilang apa? Apa kau meminta mahkota milikku? Apa kau tahu mahkota ini merupakan lambang kejayaan dan kerajaanku? Lalu mengapa kau meminta mahkota milikku? Iya, tuanku. Aku ingin memiliki mahkota milikmu. Kau sangat kurang ajar, budak. Kau berkhianat. Kau tidak pantas memiliki mahkota milikku. Jangan marah, jangan tersinggung, tuanku. Aku tidak bermaksud menghina atau mengancammu. Aku hanya ingin mengikuti jejak dan teladanmu. Jangan pura-pura. Aku tahu maksud dan tujuanmu. Kau ingin merebut mahkota milikku dan merebut kerajaanku. Ampun, tuanku. Sungguh, aku hanya bercanda. Tidak mungkin aku mengkhianati Raja Agung Penguasa Sungai Cimanuk. Aku tidak berharap apa-apa dari tuanku. Aku hanya ingin membangkitkan kesadaran tuanku agar tetap selalu waspada. Tapi ternyata tuanku cukup waspada. Sekarang sedang bergembira. Lupakan kata-kataku tadi. Mari sambut pesta kemenangan tuanku dengan sukacita. Aku mengucapkan selamat atas keberhasilanmu. Aku bangga bisa mengabdi kepadamu. Kukira kamu mau mengkhianati Ular. Ya sudah, aku percaya padamu. Silakan berpesta dengan yang lain. Aku ingin bersuka cita dulu dengan istriku. Dasar bodoh. Raja Buaya itu tidak tahu bahwa aku telah bekerja sama dengan Ratu Kepiting Putih agar membuat terowongan rahasia di bawah bendungan untuk mengalirkan air Sungai Cimanuk ke laut utara Pulau Jawa. Aku telah membantu Ratu Kepiting Putih agar menggagalkan rencana Raja Buaya Putih yang jahat dan bengis. Paduka yang mulia, kami melihat iring-iringan pasukan siluman buaya putih sedang bergerak menuju kemari. Waduh, gawat! Sepertinya mereka tahu kita sedang melakukan penghancuran danau. Wahai kepiting putih, apakah kita mau menarik pasukan dan bersembunyi di tempat persembunyian? Tenang dulu, perintahkan pada semua pasukan jangan melakukan gerakan apa-apa. Sebaiknya kalian bersembunyi di semak-semak yang membusuk. Paduka yang mulia, mereka semakin mendekat. Sepertinya mereka sudah mencium perbuatan kita, Ular. Kamu harus segera bersembunyi. Jangan sampai pengkhianatmu pada Raja Putih ketahuan. Tapi kamu sendiri bagaimana? Aku akan menunggu di sini bersama pasukanku. Kalau begitu, aku pergi dulu. Jaga dirimu. Ingat, tugas kita belum selesai, Ular.
Tapi mana mungkin dia datang ke sini tanpa ada maksud tertentu? Tempat ini bukan tempat berdiam biasa atau berdiam diri. Lapor Paduka, hamba melihat ada beberapa lubang di sekitar sini. Airnya begitu deras memasuki lubang-lubang tersebut. Apa? Ada banyak lubang air? Patih! Betul Paduka. Firasat saya ada kesengajaan yang dibuat di sini. Jangan-jangan ular putih. Kurang ajar deh ini kalau benar. Aku curiga dia mau menusuk kita dari belakang. Tapi hamba tahu itu bukan perbuatannya. Tapi aku merasakan bau kehadiran dia di sini. Tapi dia di mana? Atau kabur ketika melihat kedatangan kita, Patih? Waspada, Patih. Aku ingin pasukan prajurit kita obrak-abrik tempat ini. Akhirnya aku menemukan tempat persembunyian Ratu Kepiting Putih. Kau tidak bisa lari lagi dari cengkramanku. Kami tidak takut padamu, Raja Buaya Putih. Kami akan menghadapi apapun yang kau lakukan. Aku siap mempertahankan kerajaanku dan rakyatku dengan segala cara yang aku bisa. Kami akan berjuang demi kebenaran dan kebaikan. Aku senantiasa beri teguh di siang benar. Aku tidak pernah menyesal atas pilihan hidupku. Omong kosong. Nyatanya ketika pasukan prajuritku siap mengebur kerajaanmu, kamu dan rakyatmu sudah pontang-panting sebelum bertempur. Dan dengan mudahnya aku menguasai sungai Cimanuk, menutup Sang Hyang Pikoro, dan berhasil membuat danau. Jangan bermimpi, Raja Buaya Putih yang lalim. Saat ini adalah waktunya kurebut kembali wilayah yang telah kau kuasai. Akan kami hancurkan danau ini sehingga menyedarkan kembali dan kawasan sungai Cimanuk berada dalam kekuasaanku. Jangan banyak omong. Aku muak dengan kata-kata basimu itu. Pasukan, serang dan musnahkan kerajaan Kepiting Putih. Pasukan, serang dan musnahkan kerajaan Buaya Putih. Serang! Adalah prajurit tentara perang, siap berjuang demi tanah air. Jangan tak takut menghadapi musuh, jelas
Ingatlah, selama nyawaku masih ada, aku akan tetap membendung Sungai Cimanuk dan wilayahmu kujadikan danau. Seandainya aku mati, rohku masuk ke dalam manusia penguasa negeri. Bersama bangsa asing mereka mewakiliku menjadi penjaga danau sepanjang masa. Silahkan kalau bisa. Dengan segala cara, aku senantiasa datang kembali untuk merebut wilayahku. Dan suatu saat akan kukeringkan danau ini sehingga menjadi daratan kembali. Dalam kesendirian kau masih punya nyali. Kurang ajar kau. Wow, sekali lagi beri tepuk tangan kepada SMK Bina Warga Teater Naga Kota Bandung.